kan pasti lu pasti bisa do more, lu bisa research, lu bisa apa kayak gitu. Tapi ya ya lu butuh waktu untuk berpikir juga, dan di saat itu ada pekerjaan yang cocok buat lu, dan ya intinya lu menjalankan dua hal dalam satu waktu, dan ya udah kayak gitu ya, lu jalanin dulu aja kayak gitu kan. Tapi tetap lo punya goals sendiri gitu. Sambil lo berpikir, sambil lo ada goalsnya gitu sih yang kalau gue tangkep. Nggak tahu nih gue merephrase dengan baik atau enggak. Gue nggak tahu deh. Iya sih, kayak apa ya, kadang kita tuh terlalu sibuk dengan apa yang orang lain kerjakan sih, sampai nggak tahu kita tuh maunya apa gitu. Padahal kan hidup juga hidup kita ya, maksudnya kayak it's your life, your choice gitu. Jadi kalau misalnya setiap keputusan apapun itu pasti ada resikonya masing-masing gitu. Jadi ya udah, ketika kita memilih istirahat sejenak itu ada konsekuensinya juga gitu. Dan gimana pada saat lo istirahat sejenak itu lo misalnya mereset lagi goals yang akan lo capai gitu, meluruskan lagi niat nih, kira-kira tuh niatnya ke depan tuh kalau misalnya cuman mau buat kelihatan keren ya oke. Ya itu mah ya udah ya itu mah ya udah bye-bye aja gitu. Jadi emang itu juga apa ya, kayak belajar juga sih, kayak meluruskan niat gitu. Lama-lama juga lo akan berpikir oke, nanti misalnya pada suatu saat saya bisa berkarya, itu karya ini itu untuk siapa gitu. Lama-lama udah nggak mikirin diri sendiri lagi sih. That kind of selflessness that I adore you gitu loh. Nggak, maksud gue kangen gitu kayak ketemu dengan orang-orang seperti lu yang yang gimana ya, yang punya bukan pemikiran yang sama. Maksud gue kayak lebih mementingkan value nggak sih cuy? Kayak ya maksud gue ya bukan cuma terlihat keren doang gitu. Emang bener sih kayak emang harus harus reset your mind ke goals awalnya. Tujuannya tuh lo mau apa? Mau cuman sekedar lo degree paper lo S2, atau emang lo pengen belajarnya, pengen mengaplikasikan ilmu lo nya kayak gitunya nggak sih? Kadang-kadang kayak harusnya tuh teman-teman kita yang mungkin yang masih muda atau mungkin yang sudah lebih tua juga kayak lebih mikirnya tuh ke arah situ gitu, kayak lebih ke value-nya gitu. Iya. Kayak gue yakin kayak dimanapun lo berada itu pasti lo akan menjual value apa sih yang mau lo jual gitu. Kayak so far sih misalnya yang gue mau jual tuh kerja keras, loyalty, honest, misal contoh gitu. Nah kalau misalnya insya Allah kalau lo udah punya value itu, lo juga sama orang-orang akan mudah gitu untuk berkolaborasi atau kerja bareng gitu. Orang juga istilahnya akan seneng gitu kerja sama lo gitu. Nah sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya value apa sih yang mau dijual gitu. Kalau misalnya lo kemana aja oke, terus ya maaf aja sih, itu kayak susah sih ya. Hari ini gue kangen nih sama lu Mil, ngomong-ngomong kayak begini nih. Iya parah banget ya. Iya nggak sih, kayak yang maksud gue yang ya like minded lah, ngerti nggak sih? Maksud gue kan gue apalagi sekarang di sini bertemu dengan berbagai macam orang dengan berbagai macam background, berbagai macam maksudnya studinya juga beda, pokoknya semuanya beda, umurnya beda gitu, kayak ada yang lebih tua, ada yang lebih muda gitu, kayak bener-bener beda. Dan kayak nggak, kadang-kadang kayak gue kangen aja bertemu dengan temen yang udah kayak satu visi gitu loh Mel. Kayak gue merasa satu visi sama lu gitu, gue merasa nggak tau deh lu gue nggak tau deh lu merasa sevisi sama gue apa kagak. GR banget sih lah, intinya gue kan masih ngobrol sama lo. GR banget nih gue. Gak beneran, Sasmaya tuh Masya Allah deh. Dia kalau masalah silaturahmi itu ya
Mil, lo apa kabar gitu-gitu. Gue orangnya kan agak cuek ya. Jadi kalau misalnya belum ditanya duluan ya udah gitu. Gue yakin teman-teman gue tuh baik aja. Gue melihat kebahagiaan mereka di Instagram pun gue udah happy gitu. Oh, they are fine gitu. Nah terus kalau Sasmaya apalagi kita udah nginep-nginepan bareng lah, udah beda lagi lah. Cuma nih gara-gara kita jauh aja udah lama gak ketemu, terus ketemunya di dunia maya, tapi ya it's okay. Gue yakin pertemanan yang gak ribet itu akan bertahan. Semangat gitu kan. Ini sebenarnya ngalor ngidul sih ngobrol, cuman nggak apa-apa lah biar mungkin orang-orang tahu juga gitu kayak kisah di lo sampai saat ini. Maksudnya mendalami pekerjaan yang lo cintai nggak sih? Iya. Itu nggak sih maksud gue pengen tuh teman-teman semua tuh melihat lo tuh harus cinta dengan pekerjaan lo gitu, makanya lo milih apa gitu ya nggak sih, kayak jangan kayak karena dapetnya ini. Maksud gue nggak mau blunder lagi nih. Maksud gue ya iyalah kan lu ada privilege, lu kuliah di sini, pendidikan lo ini. Kalau gue kan nggak punya pendidikan yang tinggi, gue nggak punya privilege kayak gitu loh. Kan ada kan maksud gue, tapi karena jadinya gue nggak bisa milih gitu, jadi gue menjalankan apa yang ada aja. Tapi kalau yang gue lihat dari lu Mil, lu juga waktu itu seperti itu kan, lu ya maksudnya di waktu di Kidas itu yang asprak itu kan lu menjalankan itu dulu sambil lu terus bermimpi dan lu berniat, intinya meluruskan niat nggak sih gitu, lu niatnya apa kayak gitu. Kalau lu pengen jadi apa, lu niatnya dulu nggak sih? Iya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang gue privilege sekolahnya bagus, itu gue nggak bisa ignore lah. Gue nggak memungkiri itu ada salah satu faktornya. Tapi yang gue juga pengen tekankan adalah, jadi ketika gue sekolah itu ada satu kejadian terhadap keluarga gue, kayak keluarga gue dalam keadaan tidak stabil lah, padahal waktu itu juga gue sampai diprediksi gue putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolah lah istilahnya. Nah tapi masya Allah ya, orang tua maksudnya nyokap gue tuh kayak pikirannya tuh kayak beliau kayak berjuang, pokoknya anak gue harus sekolah gitu, harus dapat pendidikan yang terbaik. Nah gue rasa gue bisa aja kehilangan privilege gue dengan gak melanjutkan sekolah yang bagus, tapi karena kita satu keluarga udah setuju bahwa pendidikan itu adalah prioritas, jadinya gimana pun caranya itu anak itu harus sekolah. Dan gue juga dari situ di mindset gue itu setelah kejadian itu gue mindsetnya itu ya udah, gue tuh emang gak punya apa-apa, yang gue punya itu cuma otak gue, jadi gue harus kerja keras dengan otak gue itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang gak punya privilege pun itu ya bisa aja berubah kalau mereka ada kemauan gitu. Nah, gue sekarang lagi ada membina gitu jadi kita sama teman-teman di Jerman punya beasiswa gitu. Nah kita membina anak SMP sama SMA gitu. Nah itu kita ketemu anak-anak SMP sama SMA yang macam-macam banget, dari lo anak kepala sekolah sampai lo anak tukang cleaning service. Outputnya berbeda, yes. Outputnya berbeda, iya. Tapi kan kalau misalnya lo anak kepala sekolah terus lo dapet nilai bagus ya, itu tuh gak spesial, lo udah dikasih letak segalanya. Tapi ketika lo anak cleaning service itu dan lo nilainya bagus gitu ya itu yang menurut gue yang patut diacungin jempol lah. Maksudnya kayak terkadang emang kita tuh cuman baca satu chapter aja bagian hidupnya mereka, kita belum nggak tahu seluruh chapternya. Jadi kita lebih sering menjudge ketimbang mau tahu baca cerita chapter sebelumnya gitu. Kayak maksudnya kayak lu nih sekarang nih, maksudnya udah alhamdulillah ya dapet pekerjaan yang lu cintai lagi, terus kayak orang tuh kayak mungkin lihatnya ya elah ya iyalah dia kan lulusan ini kayak gitu, tapi lu nggak pernah tahu lu sebelumnya kayak gimana ya nggak sih cuy?
Wah, itu kalau misalnya sebenarnya kalau diceritain kayak kembali lagi ke zaman dulu sih enggak banget ya Sas, tapi Allah tuh juga sekarang gue malah bersyukur banget gitu dikasih tantangan seperti itu dulu gitu keluarga kami gitu. Kalau nggak kayak gitu ya mungkin gue nggak akan berjuang untuk meraih cita-cita gue gitu, karena kalau misalnya biasanya orang yang udah hidup enak oh ya udah gitu aja gitu. Tapi ya mungkin inilah, nah kita nggak pernah tahu sih, beneran kita cuman lakukan yang terbaik gitu. Ketika kita jadi pemeran utama ya udah kita lakukan yang terbaik sebagai pemeran utama. Ketika kita jadi pemeran pembantu supporting system ya udah kita lakukan juga sebagai tim support yang terbaik gitu. Jadi jadi ya kalau misalnya entar kemana pun ya easy aja gitu. Mau apapun Allah takdirin kehidupan kamu ke depannya ya itu alhamdulillah aja, udah bersyukur. Disyukurin dulu aja nggak sih kayak? Yes. Disyukurin dulu aja nggak sih gitu ya, maksudnya apa yang lo jalankan kayak gitu. Sambil lo juga ya ada keinginan, ya namanya manusia pasti ada keinginan dong, ya nggak sih Mil, kayak ya maksudnya ada keinginan, ada apa sih kayak cita-cita gitu, cuman ya yang ada saat itu lu jalankan, ya lu doing your best even though you are only a supporting actress gitu kan. Ya kan kita peran sekecil apapun itu tuh sangat apa ya ada dampaknya gitu dalam suatu sistem. Jadi kalau misalnya justru kalau kita belum tahu peran kita nanti ya kita kerjaannya ya minder atau gimana gitu. Tapi ketika lo tahu peran lo itu sekecil apapun peran lo, jadi ya kalau misalnya ketika lo udah tahu apa peran lo di mana, jadi pemeran utama, pemeran sampingan, itu insya Allah lo akan sekecil apapun peran kita itu akan sangat berdampak pada sistem sekitar kita. Mil, gue kangen lo sumpah. Hug. Virtual hug. Dulu pasti udah capek. Jadi tadi tuh Mila sebelumnya tuh ngisi seminar ya Mil ya, seminar apa? Di IAIC, Ikatan Alumni Insan Cendekia. Terus kayak lu kalau sekarang kan ya kerja ya udah ke lab gitu kan. Iya, tapi sekarang semenjak Covid gue belum ke lab lagi, masih di rumah. Belum.